dan strategi yang kami lakukan untuk meningkatkan penjualan dari produk ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri rapat kita pada pagi hari ini. Next. Wardah merupakan brand halal pertama di Indonesia yang mengedepankan inovasi dan nilai-nilai Islam. Di dalam produk Wardah ini harus memuat 3 hal seperti berikut ini. Yang pertama, aman, karena bahan-bahan yang digunakan itu sudah teruji secara dermatologi. Yang kedua, halal, dengan adanya sertifikasi halal membuktikan bahwa produk ini mendukung tentang produk-produk yang bernuansa syariah. Dan yang terakhir yaitu sesuai kebutuhan. Artinya, produk-produk yang telah dikembangkan itu sudah melalui riset untuk menentukan dan menyesuaikan kulit wanita Indonesia yang sangat beragam. Next. Kemudian di sini ada grafik tren saluran penjualan skincare di Indonesia pada tahun 2023. Berdasarkan data tahun 2023, marketplace menjadi saluran penjualan terbesar di Indonesia dengan kontribusi sebesar 45%. Ini berarti terjadi pergeseran perilaku konsumen menuju platform online, dan hal ini dikarenakan beberapa hal seperti variasi produk yang beragam, kemudahan dalam mengakses, dan promo-promo yang menarik. Kemudian ada toko kosmetik, ini masih memegang peranan penting dalam pasar penjualan di Indonesia. Toko kosmetik ini berkontribusi sekitar 30%, dan hal ini karena sebagian besar konsumen masih ingin mencoba produk secara fisik sebelum membelinya. Kemudian ada minimarket yang berkontribusi sebesar 15%, umumnya karena ketersediaan dan juga kenyamanan dalam menemukan lokasi di berbagai tempat. Dan sementara itu website resmi ini berkontribusi hanya sebesar 10%. Meskipun begitu, ini tetap penting untuk meningkatkan kredibilitas dan juga loyalitas konsumen melalui proses belanja yang lebih terkontrol. Nah, dengan adanya tren saluran penjualan skincare di Indonesia ini, pasar skincare di Indonesia tumbuh rata-rata 10% per tahun. Kemudian, kesadaran konsumen terhadap produk halal dan aman juga terus meningkat setiap tahunnya. Next. Selanjutnya yaitu grafik penjualan pada 5 tahun terakhir antara 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019, jumlah penjualan yaitu 1,2 triliun rupiah yang terus meningkat hingga 2,6 triliun rupiah pada tahun 2023. Ini mencerminkan keberhasilan strategi bisnis Wardah ini dalam meyakinkan konsumen, mempertahankan konsumen, dan juga dalam memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Selain itu, faktor-faktor lain seperti inovasi produk, penguatan pasar digital, dan juga meyakinkan tentang nilai-nilai halal dan aman juga menjadi faktor pendorong dalam peningkatan penjualan yang positif ini. Next. Selanjutnya yaitu untuk mengatasi berbagai tantangan tentang pemasaran skincare yang semakin ketat, maka Wardah ini menerapkan beberapa strategi marketing. Di antaranya yang pertama, digital marketing. Ini menjadi ujung tombak akan perluasan pasar, terutama pada generasi muda yang aktif di media sosial atau platform online. Yang kedua yaitu influencer. Wardah ini menggait influencer untuk memasarkan produk dan juga meningkatkan daya tarik konsumen melalui review-review yang bagus dan juga pengalaman pengguna secara langsung. Yang ketiga yaitu produk inovatif. Wardah ini menghadirkan inovasi produk yang terus berkembang sesuai tren. Dengan hal itu, maka produk Wardah ini mampu menjawab permintaan konsumen baik dari segi kandungan, manfaat, maupun kemasannya. Yang keempat yaitu distribusi yang luas. Dengan distribusi yang luas memungkinkan pengguna atau pelanggan untuk menemukan produk Wardah ini di beberapa platform online,
supermarket maupun toko-toko kosmetik. Dan yang terakhir yaitu harga yang terjangkau. Wadah ini tetap mempertahankan harga terjangkau untuk mempertahankan konsumen agar tetap memilih produk wadah ini di tengah persaingan harga yang ketat pada skincare lainnya. Next. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Wadah berhasil menjaga pertumbuhan penjualan yang stabil sesuai dengan grafik penjualan yang sudah kita lihat tadi, rentang antara 2019 sampai 2023 yang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Lalu hal itu tidak terlepas dari strategi inovasi yang baik, pemanfaatan digital marketing dan distribusi yang sangat efektif. Dan yang terakhir yaitu konsistensi dalam nilai halal, aman, dan berkualitas yang menunjang tentang penjualan produk skincare Wadah ini agar terus meningkat setiap tahunnya. Next. Nah, dengan adanya laporan penjualan yang sudah saya paparkan tadi, diharapkan kepada tim manajer dan juga seluruh tim lainnya untuk bisa mengambil langkah yang pasti ke depannya agar bisa meningkatkan penjualan, mempertahankan keefektifan dan keefisien pemasaran, dan juga membuat produk-produk yang lebih efektif, yang lebih inovatif lagi ke depannya. Sekian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.